Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan materi presentasi melalui online ya di tengah suasana pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duro Iftita dari Prodi PAI semester 6B. Saya di sini dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Psikologi Dakwah dengan Ilmu Lain. Jadi, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Dakwah yang dibimbing oleh Ibu Dr. Titi Nurhidayati MPD. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita ke bab 1 pendahuluan, yang mana yang melatar belakangi psikologi dakwah itu sendiri. Jadi pada zaman sekarang ini kan hampir setiap individu itu sudah mengenal dan mengetahui tentang psikologi. Nah, seperti yang saya ketahui adalah psikologi ini suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas dan pola tingkah laku. Dalam hal ini, manusia secara lebih mendalam lagi. Nah, dan seperti yang saya ketahui bahwa psikologi ini merupakan ilmu yang telah mandiri. Artinya, ilmu psikologi ini tidak tergabung dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, namun demikian tidak boleh dipandang bahwa psikologi itu sama sekali terlepas dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi dalam hal ini psikologi masih mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu tersebut. Nanti kita bahas. Kemudian psikologi ini juga sebagai ilmu yang mempelajari dan mendalami mengenai jiwa seseorang tentu mempunyai hubungan dengan ilmu yang sama, ya, mempelajari tentang keadaan manusia misalnya. Dan ilmu psikologi ini juga berobjekkan manusia yang dibedakan menjadi 2 sifat. Yang pertama, psikologi yang bersifat umum dan psikologi yang bersifat khusus. Karena dilatar belakangi oleh hal tersebut, maka saya di sini bermaksud untuk membahas makalah dengan judul Hubungan Psikologi Dakwah dengan Ilmu-ilmu Lainnya sebagai penyaluran informasi pengetahuan mengenai hubungan ilmu psikologi dengan ilmu yang lainnya. Sehingga muncullah rumusan masalah. Di sini saya ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian dari psikologi dakwah? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi objek pembahasan dari psikologi dakwah? Dan yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan dari psikologi dakwah? Dan yang keempat, bagaimana hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pertama kita ke pengertian psikologi dulu. Jadi pengertian psikologi menurut bahasa dari kata Yunani yang terdiri dari 2 kata, psyche dan logos. Yang psyche yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi secara bahasa berarti ilmu jiwa. Namun pengertian ilmu jiwa ini masih dianggap kabur dan belum jelas. Nah, kok bisa nih? Jadi hal ini itu disebabkan para sarjana pada waktu itu belum mempunyai kesepakatan tentang jiwa itu sendiri. Jadi ada seorang ilmuwan, Sarlito ini berkata, jadi tidak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan jiwa itu sendiri, karena jiwa itu merupakan suatu kekuatan yang abstrak dan tidak tampak. Nah, oleh karena itu panca indera wujud dan zatnya, melainkan yang tampak hanya gejala-gejalanya saja.
Oke. Kemudian pengertian dakwah. Tadi kan pengertian psikologinya saja, sekarang pengertian dakwah. Jadi dakwah secara bahasa ini mempunyai makna bermacam-macam. Nah, yang pertama, anida yang berarti memanggil dan menyeru. Jadi, yang kedua, dakwah ini juga memiliki makna menegaskan atau membela, gitu ya, baik terhadap yang benar atau yang salah, baik yang positif atau yang negatif. Kemudian yang ketiga, dakwah ini bermakna suatu usaha berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu aliran atau agama tertentu. Kemudian yang keempat, dakwah berarti berdoa ya, permohonan. Dan yang kelima, meminta atau mengajak ya, seperti da'a bi asya, yang artinya meminta dihidangkan atau didatangkan makanan dan minuman. Oke, itu secara bahasa. Kemudian secara terminologinya, istilah. Jadi para ulama ini berbeda pendapat ya dalam menentukan dan mendefinisikan dakwah. Dan sebagian ulama seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Al-Futut ya dalam kitabnya Al-Mahad ila Ilmi Ad-Dawah, yang mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan ya, at-tabligh, menyampaikan dan menerangkan al-bayan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian lain menganggap dakwah juga sebagai ilmu pembelajaran atau ta'lim. Nah, jadi dari sekian definisi dakwah yang telah dipaparkan, melihat para ulama ini sepakat tuh bahwa dakwah adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan ya, mengajarkan serta mempraktekkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian pengertian dari psikologi dakwah, di gabungan antara psikologi dakwah ya. Jadi definisinya psikologi dakwah itu sendiri yang berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan di atas, sesungguhnya esensi dakwah ini terletak pada usaha pencegahan atau preventif dari penyakit-penyakit masyarakat yang bersifat psikis dengan cara mengajak, motivasi, merangsang, serta membimbing individu atau kelompok. Ya, maksudnya ini agar sehat dan sejahtera jiwa raganya, sehingga mereka akan dapat menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran dan dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Jadi psikologi dakwah ini juga dapat diberi batasan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang tingkah laku yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman yang berupa ajakan-ajakan Islam gitu, yang sejatinya ini juga untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian tujuan dari psikologi dakwah ini apa sih? Jadi tujuannya yang pertama itu adalah untuk membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola tingkah laku para makhluk dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada yang dikehendaki ajaran Islam. Baik, sekarang kita ke objek pembahasan dari psikologi dakwah. Jadi dalam kamus ilmiah, objek ini berarti sasaran ya, sasaran, hal, perkara, kemudian orang yang menjadi topik pembicaraan, itu adalah objek. Secara otonom, psikologi dakwah ini juga mempunyai teori serta prinsip dan sudut pandang khusus yang berbeda dengan ilmu yang lainnya. Jadi psikologi dakwah ini juga sebagai gabungan dari psikologi dan dakwah. Nah, mempunyai objek
pembahasan tersendiri yang membedakannya dengan ilmu lain, baik dari objek materialnya maupun formalnya. Di sini ada seorang ilmuwan yaitu Ahmad Mubarok. Ya, beliau menganggap bahwa psikologi dakwah ini sebagai ilmu yang berusaha menguraikan. Ya, artinya seperti apa? Jadi mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dengan proses dakwah. Jadi manusia itu sebagai objek dari psikologi dakwah yang memiliki sikap dan tingkah laku yang berada satu dengan yang lain. Nah, jadi masing-masing individu ini memiliki karakteristik tersendiri yang nantinya akan dipengaruhi oleh hereditaritas atau pewarisan dan lingkungannya. Jadi karakteristik manusia yang dipengaruhi oleh hereditaritas dan lingkungan ini nanti merupakan suatu karakteristik manusia yang apa adanya, seperti itu. Kemudian kita sedikit membahas sejarah ya dari psikologi dan dakwah ini. Jadi di sini saya lebih ke membahas sejarah perkembangannya, bukan sejarah munculnya. Oke, kita bahas sedikit saja sejarah perkembangan dari psikologi itu sendiri. Jadi psikologi pada saat itu mengalami sejarah perkembangan yang terus meningkat. Ya, jadi dari statusnya yang sebagian dari filsafat sampai menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, gitu ya, dengan kelengkapannya yang berupa sistem metode, kemudian serta objek studi ilmiah. Dan beberapa abad sebelum Masehi, para ahli fikir Yunani dan Romawi itu telah berusaha mengetahui sikap manusia dengan cara yang bersifat spekulatif. Nah, jadi pada zaman ini psikologi itu masih ruang lingkup filsafat, dan para ahli menyebutnya filsafat rohaniah. Jadi karena mereka berusaha memahami jiwa melalui pemikiran filosofi dan merupakan bagian dari filsafat, pengetahuan tentang kehidupan rohaniah manusia pada awalnya hanya berdasarkan pada pemikiran spekulatif saja. Berbeda dengan sekarang yang pemikirannya itu lebih mendalam. Sehingga pada zaman ini kajian tentang jiwa ini juga dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat dan juga terpengaruh oleh filsafat itu sendiri. Kemudian di antara ahli pikir seperti Plato dan Aristoteles, dalam pandangan Plato yang dikenal dua dunia itu ya. Jadi dunia tempat manusia hidup yang serba berubah dan tidak sempurna, dan dunia ID yang tidak berubah, sempurna dan bersifat kekal. Jadi paham tentang dunia ID ini terkenal dengan aliran idealisme menurut dalam pandangan Plato. Kemudian kebenaran hakiki ini tidak bisa ditangkap dengan indera. Jadi yang hakiki menurut Plato adalah apa yang disebut ID, yaitu cita bagi segala yang mewujud di alam ini. Kemudian menurut Aristoteles, tadi menurut Plato, sekarang menurut Aristoteles, itu jiwa ini memiliki dua kemampuan pokok, yaitu pertama kemampuan berpikir dan kemampuan berkehendak. Jadi disebut dikotomi jiwa dan tubuh. Menurut Aristoteles ini juga merupakan dua aspek dari satu substansi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Aristoteles. Jadi Aristoteles ini menganggap bahwa makhluk yang dipandang berjiwa yang hidup di alam ialah tumbuh-tumbuhan, seperti juga halnya hewan dan manusia. Jadi masing-masing ini mempunyai jiwa yang tinggi dan berbeda-beda tinggi rendahnya. Kemudian itu tadi sejarah psikologi. Kemudian sekarang kita ke sejarah perkembangan dakwah. Sini saya bagi menjadi 3 saja, ada 3 ya sejarah perkembangan dakwah. Jadi yang pertama pada periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Jadi pada saat itu sejarah dakwah Nabi
dapat dibagi dalam dua fase. Yang pertama fase Mekah dan fase Madinah. Nah, dalam fase Mekah ini itu dimulai semenjak Rasul menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, sedangkan pada fase Madinah ini dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk hijrah ke Madinah. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya, dan sejak saat itu perkembangan dakwah meningkat pada kedua fase tersebut. Kemudian pada periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Jadi periode ini itu adalah masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Mulai dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun ke-40 Hijriah ya, hingga runtuhnya dinasti Bani Utsmani pada tahun 1343 Hijriah atau 1924 Masehi. Kemudian yang ketiga pada periode zaman modern. Jadi pada periode ini yang mengambil bentuk dakwah yang bermacam-macam. Ada yang berdakwah secara personal, ada juga yang bergerak secara berkelompok ya. Oke, kemudian kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Ini topik atau judul kita. Jadi Islam itu sendiri adalah agama dakwah ya, yang mana agama yang menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya untuk percaya. Jadi menumbuhkan pengertian dan kesadaran umat Islam agar mampu menjalankan hidup sesuai yang diperintahkan. Jadi dalam melaksanakan proses dakwah itu sendiri akan menghadapi berbagai keragaman dalam berbagai hal seperti pikiran, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Jadi keragaman tersebut ini akan memberikan corak ya, memberikan corak dalam menerima pesan dakwah. Karena itulah mengefektifkan seorang dai ketika menyampaikan pesan dakwah kepada makhluk itu diperlukan memahami psikologi yang mempelajari tentang kejiwaan. Baik, di sini saya menghubungkan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Jadi seperti dakwah tadi ya, bahwa dakwah itu merupakan kegiatan komunikasi ya, di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada makhluk, baik itu perseorangan atau kelompok. Jadi contohnya itu seperti ini. Kadang kita itu beranggapan ya bahwa dakwah itu hanya seorang kiai yang ceramah di depan santrinya, seorang guru yang ceramah di depan murid-muridnya. Sebenarnya dakwah ini kembali lagi kepada bahasanya, yaitu mengajak, menyeru, memanggil, bahwa dakwah itu tidak melulu soal itu, namun ada contoh yang mungkin sehari-hari kita tidak sadar bahwa kita itu telah berdakwah. Contohnya seperti kita mengajak-ngajak untuk yuk mari kita buang sampah pada tempatnya, ayo mari kita gini. Artinya kita itu mengajak seseorang kepada kebaikan. Itu secara tidak sadar itu kita sudah berdakwah kepada orang tersebut. Jadi tidak hanya yang saya contohkan pertama tadi gitu ya, seperti seorang kiai ceramah kepada santri-santrinya gitu. Ada lagi satu contoh ya, jadi dakwahnya seorang polisi misalnya. Seorang polisi berdakwah melalui edukasi masyarakat untuk kalau keluar rumah agar menggunakan helm, kemudian menaati lalu lintas, tertib lalu lintas, kemudian dan membawa SIM ketika berkendara, kemudian memiliki STNK dan seperti itu merupakan dakwahnya seorang polisi. Itu contoh-contoh kecil seperti itu. Kemudian yang kedua,
hubungan psikologi dakwah dengan ilmu agama. Jadi psikologi agama ini atau ilmu jiwa agama meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, ya, baik itu melalui berpikir, kognisi, bersikap, afektifnya, dan bereaksi dari psikomotoriknya. Dan yang ketiga, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi individual. Seperti apa? Itu manusia kan merupakan makhluk individual. Di makhluk itu yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya terdiri dari jasmani, rohani, yang merupakan satu kesatuan utuh. Jadi yang dimaksud dari psikologi individual itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dari segi individualitasnya atau pribadinya, karakter. Kemudian yang keempat, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Nah, jadi selain manusia sebagai makhluk individual, jadi manusia ini juga merupakan makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan orang lain, gitu ya. Jadi di sini psikologi sosial merupakan landasan yang memberikan dan mengarahkan psikologi dakwah pada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah. Jadi karena dalam psikologi sosial ini dipelajari tentang penyesuaian diri manusia yang ditimbulkan oleh rangsangan, maksudnya rangsangan sosial, baik itu dari perubahan tingkah laku sesuai dari rangsangan sosial itu sendiri. Dan kemudian yang kelima, ya, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Nah, sebenarnya ya psikologi dan ilmu pendidikan ini tidak bisa dipisahkan. Jadi keduanya ini memiliki hubungan timbal balik. Nah, ilmu pendidikan ini sebagai suatu disiplin yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati, ya. Jadi pendidikan ini tidak akan berhasil dengan baik, ya, bila mana tidak berdasarkan karena psikologi perkembangan. Jadi demikian pula watak dan kepribadian seseorang ini ditunjukkan oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan ini, kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan atau education psikolog. Baik, itu tadi sub-sub pembahasan yang sudah saya bahas. Kemudian kita sudah masuk ke bab 3 yaitu penutup, kesimpulan. Jadi psikologi menurut bahasa ini berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Yang psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi secara bahasa berarti ilmu jiwa. Dengan dakwah sendiri ya, secara bahasa punya makna bermacam-macam, diantaranya ada nida, berarti memanggil dan menyeru, kemudian menegaskan atau membela, baik terhadap hal yang benar maupun hal yang salah, positif atau negatif. Nah, jadi berdasarkan definisi dakwah telah saya sebutkan tadi, semuanya dakwah itu terletak pada usaha pencegahan atau preventif, ya, seperti itu. Dan psikologi ini juga merupakan ilmu yang tidak terlepas dari ilmu-ilmu lainnya, di mana psikologi masih memiliki hubungan dengan beberapa ilmu lainnya seperti tadi ilmu agama, ilmu sosial, ilmu pendidikan, kemudian ilmu komunikasi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, jadi di sini saya memberikan saran saya untuk yang menonton video, saya sarankan kepada baik pembaca makalah saya dan yang menonton video saya untuk lebih memahami hubungan psikologi dengan ilmu lainnya agar tidak terjadi kerancuan. Kemudian saya juga menyarankan untuk lebih memahami mengenai ruang lingkup
psikologi agar lebih mudah dalam menentukan lapangan pekerjaan nantinya. Itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.